Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai perilaku konselor. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Rahma Mublihatul Jannah. Yang kedua ada Hopipah Nur Febrianti. Dan yang ketiga ada Nadia Arisa Putri. Perilaku konselor ini mempunyai 3 poin. Yang pertama, konselor melakukan wawancara. Yang kedua, konselor sebagai pendengar efektif. Dan yang ketiga, ada konselor memahami klien. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama, yaitu Mbak Hopipah Nur Febrianti yang akan menjelaskan mengenai konselor melakukan wawancara. Kepadanya, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang konselor melakukan wawancara. Menurut Johnson dan Christensen, wawancara adalah metode pengumpulan data atau pengumpulan data yang menunjukkan peneliti sebagai pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan pada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai. Menurut M.C. Eliot, wawancara adalah cara yang fleksibel untuk mengumpulkan data penelitian yang rinci dan pribadi. Kehadiran wawancara memungkinkan terus-menerus pemantauan mengenai informasi yang dikumpulkan, dan peneliti memeriksa apa yang dikatakan oleh partisipan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab. Oleh karena itu, menulis hasil wawancara memiliki banyak kelemahan dan akan sangat sulit menulis sambil melakukan wawancara, serta sulit dibedakan mana data deskriptif dan hasil tafsiran. Maka, selama melakukan wawancara, sebaiknya menggunakan instrumen pembantu alat perekam atau tape recorder. Wawancara adalah metode paling penting di dalam proses konseling. Wawancara merupakan proses komunikasi untuk mendapatkan informasi yang melibatkan dua pihak untuk tujuan tertentu. Menurut Ivey, wawancara dapat dirumuskan sebagai metode pengumpulan data dan menjadi ciri dalam pengumpulan keterangan di lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kesejahteraan, ketenagakerjaan, penempatan, dan konseling mengenai karir. Terdapat 5 tahapan struktur wawancara. Yang pertama ada raport, membangun raport atau membangun hubungan antara konselor dan konseli. Konselor diharuskan peka terhadap situasi, mampu menghayati perasaan, dan mampu mengekspresikan pengertian secara tepat. Dalam proses ini, konselor dapat menciptakan suasana yang hangat, ekspresi suasana yang bersahabat dan ramah, penerimaan penuh, dan ketertarikan terhadap situasi masalah konseli. Contohnya, konselor melakukan basa-basi seperti menanyakan apa kabar. Yang kedua, pengumpulan data. Tahap ini yaitu untuk merumuskan masalah dan mengidentifikasi hal apa saja yang bisa dilakukan dan diberikan kepada konseli. Pengumpulan data berguna untuk mengetahui mengapa konseli sampai datang untuk wawancara, dan bagaimana konseli menilai atau memandang masalahnya. Yang ketiga, menentukan hasil sesuai dengan arah kemana klien inginkan. Tahap ini adalah tahap penting bagi konselor, karena untuk mengetahui apa yang diinginkan dan senada atau tidak bertentangan dengan apa yang secara rasional dipikirkan oleh pewawancara. Yang keempat, mengemukakan macam-macam alternatif penyelesaian masalah. Konselor mengarahkan pada apa yang klien tentukan setelah menentukan dari macam-macam alternatif. Konselor sering melibatkan penelaahan yang panjang mengenai dinamika pribadinya dan merupakan tahapan yang berlangsung paling lama. Dan yang terakhir, yaitu generalisasi dan pengalihan proses belajar. Tahapan ini, konseling mengubah cara berpikirnya, proses belajarnya, perasaannya, dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, wawancara ini berfungsi sebagai proses konseling itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nadia. Selanjutnya adalah konselor sebagai pendengar aktif.
Efektif. Konseling sebagai salah satu profesi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk terampil dalam komunikasi. Tidak dapat lepas dari aktivitas mendengarkan. Nagendra mendefinisikan mendengarkan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami apa yang orang lain sampaikan. Kemampuan mendengarkan yang ditujukan dengan memberikan perhatian penuh kepada konseli sehingga dapat membangun hubungan terapeutik yang sehat antara konselor dengan konseli. Hal itu diungkapkan oleh Skishen yang menekankan bahwa mendengarkan dapat membantu membangun kepercayaan, meyakinkan konseli bahwa konselor memahami permasalahan yang dialami, memberikan dukungan dengan merefleksikan kembali apa yang konseli sampaikan, meyakinkan konseli bahwa konselor memiliki pemahaman yang sama dengan konseli, dan sebuah langkah efektif untuk mengumpulkan informasi dari klien tanpa mengambil resiko dari mengajukan pertanyaan. Melalui mendengarkan, konselor mampu memahami apa yang konseli sampaikan sehingga mampu memberikan respon baik verbal maupun non-verbal dengan tepat. Menurut Neil Krug, pendengar yang baik atau efektif memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama tidak terlalu banyak bicara, konsentrasi pada apa yang konseli sampaikan, tidak memotong pembicaraan, tidak memberikan nasihat atau saran, memberikan perhatian yang tulus, mendengar dengan konten yang sedang disampaikan konseli, menangkap setiap pesan berupa perasaan yang dialami konseli, memberikan respon berupa anggukan untuk memastikan konselor memahami, menanyakan klarifikasi jika diperlukan, dan tidak bertanya di luar konteks. Terdapat beberapa hambatan yang menjadi pendengar yang efektif, yaitu yang pertama, pembandingan permasalahan, membaca pikiran konseli, mengulang-ulang, mendengarkan permasalahan konseli hingga hanya sebagian, mendakwah, berimajinasi, mengidentifikasi, menasehati, berdebat dengan konseli, membenarkan diri, mengalihkan topik, dan menghibur untuk mengalihkan pembicaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rahman. Baik, saya akan melanjutkan mengenai konselor memahami klien. Konselor sebagai helper dalam menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseli dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan. Kinerja konselor sebagai suatu keutuhan kompetensi konselor merujuk pada penguasaan konsep, penghayatan dan perwujudan nilai, penampilan pribadi yang bersifat membantu, dan ujuk kerja profesional yang akuntabel. Bramer mengakui adanya kesepakatan helper tentang pentingnya pribadi konselor sebagai alat yang mengefektifkan proses konseling. Menurut Bramer, kompetensi kepribadian seorang konselor harus mencakup awareness of self and values atau kesadaran akan diri dan nilai. Konselor memerlukan kesadaran tentang posisi diri mereka sendiri. Konselor harus memiliki kesadaran mengenai siapa dirinya, peranan dirinya, alasan mengapa ia menjadi seorang konselor, dan menyadari nilai-nilai sebagai seorang helper. Kesadaran ini membantu konselor membentuk kejujuran akan dirinya dan bertanggung jawab akan peranan dan tugas-tugasnya. Yang kedua yaitu awareness of cultural experience atau kesadaran akan nilai budaya. Suatu program latihan kesadaran diri yang terarah bagi konselor mencakup pengetahuan tentang populasi khusus konseli. Karena setiap perilaku juga dipengaruhi oleh bias-bias budaya. Sehingga dalam memahami perilaku, baik itu perilaku konselor maupun perilaku konseli, seorang konselor haruslah mempunyai kesadaran akan nilai budaya. Yang ketiga yaitu ability to analyze the helper's own feeling, atau kemampuan untuk menganalisis kemampuan konselor itu sendiri. Pemahaman dan pengetahuan tentang diri sendiri merupakan hal awal yang harus dilakukan seorang helper atau konselor sebelum ia membantu orang lain memahami tentang dirinya. Yang keempat ada ability to serve as model and influencer, atau kemampuan melayani sebagai teladan dan pemimpin atau orang yang berpengaruh. Kemampuan ini penting terutama dengan kredibilitas konselor di mata konseli. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang konselor diharapkan mampu menjadi model yang bijak dan baik bagi orang lain, terutama bagi konselinya. Yang kelima, altruism atau altruisme. Pribadi altruis ditandai kesediaan untuk berkorban untuk kepentingan kebahagiaan atau kesenangan orang lain atau konseli. Rasa senang dalam membantu dan mengutamakan kepentingan konseli merupakan unsur-unsur dalam altruism. Yang keenam yaitu strong sense of ethics atau penghayatan etnik yang kuat. Rasa etik konselor menunjukkan rasa aman
konseli dengan ekspektasi masyarakat. Konselor mempunyai kode etik yang harus dijunjung dalam kaitannya rasa aman konseli akan kredibilitas konselor. Dan yang terakhir yaitu responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab konselor dalam hal ini khusus berkenaan dengan konteks bantuan khusus yang diberikan kepada konselnya. Konselor bertanggung jawab membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konselinya. Bahkan apabila ia tidak mampu, ia juga bertanggung jawab untuk melakukan referral. Selain itu, Setzer and Stone mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan proses konseling ditentukan oleh 3 hal, yaitu kepribadian klien, harapan klien, dan pengalaman atau pendidikan klien. Yang pertama, kepribadian klien. Kepribadian klien sangat berperan dalam menentukan keberhasilan proses konseling. Aspek kepribadian meliputi emosi, sikap, intelektual, motivasi, dan sebagainya. Kecemasan klien akan tampak di hadapan konselor. Oleh sebab itu, konselor yang efektif akan mengeksplorasi perasaan tersebut dan adanya keterbukaan. Sebagaimana konselor, klien juga dilatar belakangi oleh sikap, nilai-nilai, pengalaman, perasaan, budaya, sosial, ekonomi yang ikut serta membentuk kepribadiannya. Kepribadian membimbing dan wawasan yang luas adalah hal mutlak yang harus dimiliki konselor. Yang kedua yaitu harapan klien. Harapan mempengaruhi proses konseling dan persepsi klien terhadap konselor. Harapan klien terhadap konseling biasanya untuk mendapat informasi, menurunkan kecemasan, memperoleh jawaban dari persoalan yang dihadapi, serta mencari upaya agar dirinya lebih baik dan berkembang. Harapan klien datang dari dalam atau luar dirinya. Adanya keterbukaan dan keterlibatan klien dalam proses konseling, sehingga tercipta diskusi yang mendalam mengenai harapan dan cita-cita klien. Selain itu, dapat menjawab sendiri apakah harapannya itu logis, realistis, dan dapat dicapai atau tidak. Yang terakhir yaitu pengalaman dan pendidikan klien. Dengan pengalaman dan pendidikan yang memadai, klien lebih mudah memahami dirinya, serta persoalan menjadi lebih jelas dan terarah. Klien yang memiliki pengalaman luas akan mudah diarahkan keputusan yang hendak diambil. Klien yang berpendidikan tinggi dapat mempermudah konselor dalam berkomunikasi dengan klien. Konselor harus mampu menempatkan diri dan melakukan penyesuaian terhadap klien yang memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai perilaku konselor. Terima kasih atas perhatiannya. Dan tadi terjadi banyak kesalahan ketika presentasi, maka dari itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.